Ya, selamat malam, Om Swastiastu, sahabat properti semua. Di malam ini saya mau izin, saya buat video ini tentang tanah yang alami di lapangan, yang sebagai punggung maklar yang menghubungkan antara pihak penjual dan pembeli. Itu ini. Saya menemukan kasus ini baru pertama kali. Mohon nanti pencerahannya dan tanggapannya dari para netizen atau semua yang ada, yang boleh komen silahkan komen ya. Jika saya salah, salahkan saya. Intinya saya nggak menyebut nama ya, masih dalam pergolakan ini. Saya menjualkan tanah dengan luas titik di suatu tempat di areal Kelungkung. Tempatnya saya nggak juga sebut, semua nggak sebut. Sudah ada pengecekan daripada pembeli tiang, sudah ada penawaran, kemudian akhirnya bertemu. Disepakatilah saya sebagai penghubung itu berdiri juga pertengahan ya, berusaha sebagai jembatan menghubungkan antara pihak penjual dan pembeli biar ketemu itu intinya, biar cocok silahkan lah, yang itu intinya. Ketemulah, nego, oke, sampai di titik saya sebagai penghubung, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, tanah yang ada tertera di sertifikat luasnya itu, apalagi dalam bentuk sertifikat analog ya, tidak semuanya akan sama setelah diukur ulang berdasarkan hasil ukur yang sekarang, yang udah menggunakan alat canggih, apa itu namanya, yang kurang tahu. Nah, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak pembicaranya itu, yang tekankan dulu ya sebagai pertengahan, berapapun hasil ukur berdasarkan ukuran kedua dari BPN, ukuran terkini loh, karena ini kan sekarang menjadi sertifikat elektronik, berapapun hasil ukur dari BPN yang terkini, itulah yang dipakai patokan. Jika lebih tanah itu dari luas itu ya, itu yang dibeli, hasil ukurnya lebih, semua kayak contoh 5 are, setelah diukur BPN 6 are, pembeli harus siap membayar dengan luas lahan itu, kan itu yang berbicara soal logika. Oke. Dan bilang juga pada pihak penjual, jika hasil ukur cuma Pak kurang dari luas lahan, contoh Pak lahan 5 are, kurang daripada itu Pak menerima. Oke. Yang itu udah karena oke harga dan sampai ke masalah hasil ukur, karena dalam kenyataan yang saya alami masalah akhir hasil ukur terakhir itu, kadang-kadang tanah itu ada berpeluang untuk berkurang hasil ukurnya, tidak sesuai dengan pengukuran terdahulu sih yang di sertifikat, yang tertera di sertifikat lah. Kadang-kadang ada peluang, sudah memang kenyataan ya, yang alami berapa kali sebagai penghubung ya. Yang temukan dulu udah oke, langsunglah tanda jadi ke notaris sampai pendepian. Di saat pendepian itu yang tidak diikutkan sebagai penghubung, oke lah, tidak apa-apa. Cuma di sana mungkin ada satu titik mungkin kekurang hati-hatian, mungkin dari dia nggak sebut nih stafnya, bukan notarisnya, stafnya itu berdasarkan hasil ukur berapapun, tapi stafnya mungkin kurang pengetahuannya ya. Kalau notaris jamin, kalau notaris aman. Oke, berdiri di pertengahan, tidak membela pihak penjual dan pembeli. Ini stafnya, ini pegawai namanya. Dibilang kalau luas tahan sekian, kecil kemungkinan untuk tidak sesuai. Tapi itu kan suatu opini bagi dia. Yang menentukan adalah hasil ukur dari BPN. Yang percaya dengan hasil ukuran dari BPN, berapapun itu ya harus itu udah memang titiknya segitu koordinatnya ya. Apalagi sekarang pakai citra satelit canggih alatnya, yang sangat percaya dengan kerja BPN dengan alat yang dipakai. Saya percaya 100% dan ikut berapapun hasilnya. Kemudian dari kesepakatan awal, berapapun hasil pengukuran kedua, itulah yang dipakai berdasarkan hasil ukur terkini ya, maksudnya pembayaran itu kurang lebih, artinya semua kedua belah pihak menerima. Jika pihak pemilik kurang ya bersedia rela kurang dia bayaran, pembeli bayar ke pemilik.
Jika tanahnya bertambah, harus bersedia juga pihak pembeli membayar lebih tanah itu sesuai dengan hasil ukur, autentik fakta data ya, sesuai hasil ukur. Kemudian yang terjadi setelah pembeli saya bayar kedua DP-nya ya, jadi DP karena masih sertifikat dari koperasi disuruh nembus ya tembus biar sesuai dengan alur ya, benar juga di notaris sertifikatnya biar bisa melakukan satu transaksi jual beli untuk kedepannya pelunasan sambil menunggu hasil ukur kan gitu. Setelah hasil ukurnya terbit ternyata kurang tanahnya. Nah inilah mulai dia si penjual ngotot harus sesuai dengan sertifikat. Tiang mau bertanya, kalau tiang berapa orang hasil ukur, ya itu yang dibeli. Kita beli berdasarkan hasil ukur. Nggak mungkin kita beli tanah itu berdasarkan sertifikat yang dulu, umpama luasnya 5 are, hasil ukurnya 3 are, nggak mungkin kan seorang pembeli kita suruh membeli dengan luas 5 are, apalagi sudah ada pembicaraan kesepakatan oke. Itu intinya. Yang beri pertengahan sesuai dengan komitmen, sesuai dengan perjanjian, karena jual beli itu berdasarkan atas ikatan jual beli dan perjanjian kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Kecuali di awal pembelinya bilang yang bayar sesuai dengan sertifikat yang ini, nah biarpun hasil ukurnya ya lain pembicaraannya, sepakatannya ya, karena sepakatnya sudah sesuai dengan hasil ukur. Ternyata keluar hasil ukurnya berbeda, berkurang lah. Nah, pemilik keluarlah argumen masalah persetujuan siapa, padahal di awal pembicaraan tidak ada pembicaraan itu. Tiang beri tengah-tengah saja. Intinya tiang mau ada suatu apa itu namanya, kenyamanan bagi pembeli tiang lah, keadilan lah, biar sesuai dengan itu. Saat tiang tahu, tiang juga sangat percaya notaris itu beri tengah-tengah ya, di tengah-tengah kebenaran kan intinya. Sedangkan sesuai dengan perjanjian di awal itu, jual belinya seperti apa, itu perjanjian seperti apa kan udah berdasarkan hasil ukur itu yang paling baik menurut tiang. Apa itu udah ada kesepakatan di awal, makanya sampai ada tanda jadi, sampai ada DP, kan sudah ada perjanjian di awal. Pelunasan dilakukan menunggu hasil ukur dari BPN ya, menunggu hasil ukur udah oke. Itulah, itu yang tiang bicarakan, mohon bimbingannya. Kalau tiang membela ini pembeli tiang karena pas hasil ukurnya itu, kalaupun nanti semua hasil ukurnya itu tanahnya lebih, pasti tiang berusaha untuk agar pembeli itu menempati juga janjinya. Tiang beri tengah-tengah sebagai maklar ya, sebagai penghubung, sebagai agen properti. Tiang sistem kerja data akurat, transparan, berikan yang terbaik lah. Mencoba menjadi penghubung yang baik antara penjual dan pembeli. Saya tidak mau ada yang dirugikan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang ada. Itu karena tanah bagi tiang adalah fakta dan data yang faktual yang tak terbantahkan. Itu begitu. Itu mohon pencerahannya, karena juga nanti besok yang akan ada yang dudukan juga, yang harus hadir juga, yang mau klarifikasi lah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sadar juga pemilik dengan konsekuensinya, dengan janjinya, dan juga dan fakta ada di lapangan. Itulah menerima hasil ukur dari BPN terkini, dan itulah jumlah uang yang dibayar oleh pembeli tiang adalah sesuai dengan hasil ukur. Itu tiang mau seperti itu. Karena dengan sahabat properti semua, berangkat saya Madi Swiase, saya penghubung, saya agen properti, saya sebenarnya itu transparan, data akurat apa adanya ya. Tiang tidak mau mengawalkan pembeli tiang, mengawalkan penjual, tiang beri tengah-tengah perusahaan. Sangat-sangat harus itu. Itu prinsip tiang. Gitu. Ya mohon pencerahannya apa benar apa salah. Ya, karena orang beli tanah itu kan berdasarkan hasil ukur. Intinya kenyataan lah, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu logikanya begitu ya. Tidak mungkin orang beli tanah berdasarkan tulisan yang ada di sertifikat, sedangkan hasil ukur tidak sesuai dengan itu. Contoh tanah 12 are, hasil ukurnya cuma 10 are, kita beli kan hasil ukurnya, kita akan membangun sesuai dengan hasil ukur. Tidak mungkin itu dimanipulasi, tidak mungkin, logika kan. Kita beli tanah sesuai dengan kenyataannya. Ukuran tanah
seperti sekarang ini, pukulan sekarang ini semua sesuai dengan kenyataannya, berapapun itu gitu loh. Kalau dulu mungkin masih ada peluang untuk melakukan satu kesalahan, mungkin karena maklum ya alatnya mungkin kurang canggih gitu. Ya segitu aja, saya mohon pencerahannya. Silahkan yang komen ya silahkan ya. Kalau saya sebagai penghubung gen properti, masalahkan tanah, mencarikan tanah, saya setuju. Data akurat, apa adanya, transparan. Mencoba menjadi penghubung antara penjual dan pembeli biar ketemu deh. Dari pihak pembeli kalau ada nego yang sampaikan sampai ketemu asmkari jodoh dan rezeki dengan tanahnya. Karena di tanah yang intinya Rp1.000 yang nggak mau main-main. Ya, silahkan yang udah transparan silahkan. Itu ini ya. Ya, salam rahayu, mohon pencerahannya. Mudah-mudahan saya minta doanya besok berjalan dengan baik. Semuanya berpikiran jernih dan dengan baik, menerima konsekuensi apapun yang telah diucapkan dan dijanjikan. Tidak mengingkari. Saya berharap tidak ada pengingkaran, semuanya berjalan seperti apa adanya, sesuai dengan hasil ukur, sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan pengukuran BPN. Karena saya sangat percaya dengan pengukuran BPN itu sangat akurat dan detail ya. Itu ya. Seharusnya pihak penjual juga mengikhlaskan jika hasil ukurnya itu kurang daripada yang terdahulu. Harus legowo menerima. Jangan baru berkurang tidak menerima, baru lebih baru menerima, tidak boleh situ. Harus konsisten, itu janji. Tidak ada pengingkaran, tidak ada apapun. Berdasarkan data faktual di lapangan. Karena orang itu beli tanah. Karena tidak mungkin orang beli tanah di suratnya 12 are, nah itu di pengukurannya anggap 10 are, 8 are, orang mau beli dengan jumlah 12 are, kan logika kan. Berpikirlah sehatlah sedikit. Ya. Saya terus akan mendampingi pembeli tiang, mudah-mudahan ada jalan, semuanya terselesaikan. Mohon doa restunya yang berdiri di tengah-tengah, yang memberikan pemahaman yang baiklah pada seorang penjual, terutama di kasus ini, dan pembeli tiang juga tidak dirugikan. Itu intinya. Yang berusaha maksimal, dan untuk teman-teman semua, pembeli dimanapun berada, untuk yang mencari lahan, yang menjualkan lahannya, custom tiang itu ya, yang mau merugikan kedua belah pihak. Intinya pertengahan ketemu, sampai ketemu asmkari jodoh ya, tidak ada masalah komitmen dan konsekuensi. Itu aja yang dia minta berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Kalau tanah ya berdasarkan hasil ukur atau apapun itu, fakta dan data. Tidak boleh dimanipulasi. Tidak ada pengingkaran. Dia mendampingi pembeli tiang dari awal sampai akhir. Mengasih info lahan, mendampingi ke notaris, ya perlu mengasih info sampai nanti gimana perkembangan suratnya. Dia terus komunikasi dengan notarisnya atau stafnya. Dia mengawal pembeli tiang dari awal sampai akhir. Apapun yang terjadi di lapangan, dia berusaha untuk menjadi seorang penengah, mendampingi mereka antara penjual dan pembeli biar tidak ada masalah. Perjalanan baik di awal, baik juga di akhir. Itu harapan dia ya. Itu silahkan sahabat properti, silahkan di komen, silahkan ajukan pendapatnya. Jika salah, salahkan saya ya. Tidak apa-apa, saya sangat welcome dan menerima itu ya. Kritik silahkan, saran silahkan ya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.